2022 sudah ada sprint lead 3 kali ya, sampai pada akhirnya naik ke tahapan sidik. Nah, kita kembali ke dalam proses kasusnya. Kenapa sampai timbul dugaan penggelapan dan penipuan? Kalau kita lihat di laporan, sebenarnya tidak ada penipuan di laporannya. Yang ada adalah penggelapan dalam jabatan 374. Tapi yang viral adalah Tiko atau klien kami ini melakukan penipuan, sehingga framingnya terlalu liar gitu loh. Sehingga kami mencoba untuk memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang kemarin sempat viral. Jadi saya tegaskan bahwa yang bersangkutan melaporkan khusus pasal tunggal 374. Nanti diklarifikasi mungkin ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian juga baik dari sisi laporan dugaan adanya penggelapan atau penipuan yang dikatakan oleh pelapor 6,9 miliar, klarifikasi dari polisi menyatakan tidak sampai segitu. Jadi angkanya saja ini confused antara pelaporan dengan sisi polisi. Tetapi ada hal yang penting saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media, yang perlu diketahui bahwa kasus ini bermula dari persoalan perusahaan yang dibentuk secara keluarga. Jadi ada satu PT namanya PT Arjuna ya, Advaya Sanjaya. Ini ada 3 pemegang saham. 75% dikuasai oleh pelapor AW, 20% dikuasai oleh Bapak Tiko klien kita, dan 5% ayahanda dari AW gitu. Jadi total 100%. Jadi investasi dalam bentuk usaha berbeda halnya dengan investasi kita di bank ya. Kalau kita investasi di bank, uang kita kalau dalam bentuk deposito pasti akan bertambah karena ada bunga dan ini. Tapi kalau dalam bentuk usaha, ya tentu tergerus dengan biaya sewa, tergerus dengan biaya karyawan, supplier, apalagi bisnisnya ini dibuka dengan sistem kekeluargaan dan sifatnya pelaporannya itu ya dulu kan masih suami istri ya. Jadi cenderung diselesaikan, dibicarakan di rumah, tempat dinner, sambil jalan, dan itu semua terkonfirmasi baik lisan maupun tertulis. Kalau yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris, seharusnya kalau terjadi permasalahan terhadap perusahaan tersebut, sebagai komisaris nih, saya harus menanyakan kepada direksi, dalam hal ini Tiko, walaupun suaminya pada saat itu, bagaimana perusahaan, lancar atau tidak, rugi atau tidak. Jangan hanya mau untung nggak mau rugi nih, ya kan? Kalau dia menjalankan posisinya dalam motivasi laporan polisi di Polres sebagai komisaris, kita bertanya, Anda sebagai komisaris pada saat itu sudah menjalankan fungsi sebagai komisaris atau tidak? Sudah pernah meminta pertanggungjawaban atau menanyakan perihal laporan hari ini ke polisi bahwa perusahaan rugi, ada penggelapan? Nggak pernah ada proses-proses seperti itu. Kalau motivasinya dia melaporkan sebagai pemegang saham, karena dia pemegang saham, apakah pernah Anda meminta pertanggungjawaban direksi, dalam hal ini klien kita, dalam rapat umum pemegang saham? Itu perlu, karena kita membuat satu PT. Undang-undang PT jelas, kalau ada hal-hal tertentu, organ tertingginya adalah rapat umum pemegang saham. Ini sama sekali tidak pernah dilakukan. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada laporan polisi. Ada lagi yang ketiga, menurut dugaan kita ini motivasinya mungkin ya persoalan rumah tangga yang belum tuntas ya. Harusnya kan bisa selesai sebelum bercerai ya, tapi tidak selesai ya. Ya saya bisa mengatakan dugaannya ini ya tanda kutip ya gagal move on lah ya orang melihat pilihan Mas Tiko sudah bahagia dengan pilihannya, terus dibombardir dengan pemberitaan seperti ini 2 tahun setelah laporan polisi. Ini juga kan ya subjektivitas. Bagi kami, dugaan kami ya, motivasi yang kami jelaskan sebagai pemegang saham tidak kena, sebagai komisaris juga tidak kena ya mungkin motivasi yang ketiga ini gitu lah ya kan, persoalan pribadi yang belum tuntas gitu loh, yang seharusnya diselesaikan secara baik-baik. Tidak perlu seperti ini. Karena kami melihat kalau laporan auditnya saja bombastis 6,9 miliar, kemudian dibantah sendiri oleh penyidik tidak sangka segitu. Kira-kira bagaimana pendapat rekan-rekan media? Ya kan? Kami juga punya nih
upaya untuk melindungi nama baik dan keluarga klien kami. Apalagi keluarga klien kami adalah public figure, sangat dirugikan. Kami juga akan mencadangkan upaya-upaya hukum, bukan hanya perdata, baik juga pidana, bagi pihak-pihak yang dalam laporan polisi ini mencoba memasukkan data-data palsu atau tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diduga merekayasa data-data tersebut. Di dalam laporan polisi ini kami juga mencadangkan upaya-upaya hukum sesuai peraturan perundang-undangan di negara kita. Itu hak daripada klien kami dan kami akan mencoba untuk mempelajari sampai di mana posisi-posisi kasus ya atas tuduhan-tuduhan klien kami. Mungkin dari itu saya cukup. Bang, ini